siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah diterangkan tentang bahwasanya musonef bilang tuh iklam. Nah, ya kan? Artinya iklam tuh lengkap. Ya dipahami, ya didengarkan, ya dipengertiankan, ya kan? Ya dibaca, nah, lengkap namanya iklam itu ya. Itu begitu. Maka nanti baru timbul ketemu namanya makrifah atau mengenal itu. Sekarang kata-kata wa qauluhu biwujubil makrifah. Nah, ini yang disebut makrifat nanti apa sih? Supaya kita tuh ndak puyeng dengar orang makrifat, nah, biar ndak puyeng ya. Maksudnya kata-kata biwujubil makrifat bahwa kita tuh wajib bermakrifat kepada Allah sesuai yang disabdakan Nabi bahwasanya awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama itu adalah makrifat atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata-kata biwujubil makrifat tadi mu'ta'alliqun, makanya berhubungan bi'a'lama dengan lafadz iklam tadi. Ya. Makanya kemarin harus yo hafal, ikhfat hafal, ya kan? Yo nador melihat, yo isma mendengar, yo adridib mengerti, ya kan? Yo isma yo mendengar tadi ya. Nah, dan lain sebagainya itu yang kemarin. Nah, yang dimaksud dengan iklam bil makrifah itu bagaimana kemarin ya? Nah, itu mana wae kemarin ya? Itu ya. Adri yang pertama ya. Jadi iklam itu, iklam bil makrifah itu ifham yang pertama ya. Terus adri mengerti. Terus ikro membaca, ifat artinya hafal, isma artinya mendengar. Gabungan dari itulah yang disebut iklam, yang menjadikan kita nanti bisa memahami tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Jadi makrifat itu berhubungan dengan iklam tadi. Yang isinya iklam itu dimaksud itu tadi. Ala kulli mukallafin atas mana tadi? Wa qaulu sifatin, dan kata-kata sifat itu tamyizun, sebagai tarkibnya sebagai tamyiz. Mufassirun dengan menjelaskan lima kepada hukum atau peristiwa, waqa'a yang jatuh atau terjadi alaihi kepada ma atau peristiwa tersebut, itu isruna ada 20. Wa adapun lafadz mufassiru itu mangsubun dinasobkan bi isrina dengan lafadz isrina. Kama seperti keterangan kola yang sudah berkata kepada ma, siapa Asar Bini, Imam Asar Bini. Yakni pengertiannya annahu, sesungguhnya keadaan itu yajibu, hukumnya wajib. Nah, ini diingat-ingat hukumnya makrifat ya. Ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu berarti Islam, balik, berakal. Disuruhi dengan syariat. Ayya'rofa, jika mengenal yang isinya itu kemarin itu isri nasifatan kepada 20 sifat. Mufassolatan yang terperinci. Nah, hafalnya Pak Janis, mengetahuinya Pak Janis tadi dan lain-lain. Ma'al i'tiqodi, beserta keyakinan. Nah, ya. Beserta keyakinan annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu wajibatun, wajib bahwa Allah itu mempunyai sifat yang apa tuh namanya 20. Wa kamalatin, dan Allah itu wajib sempurna. Itu begitu. La tatanaha, yang tidak ada batasannya masalah kesempurnaannya itu. Jadi kalau kok ada kekurangannya, nah, ini contoh yang biasanya disalah artikan oleh orang-orang, ya kan?
saudara-saudara kita yang lain, bahwa Allah duduk di kursi. Nah, itu. Ya artinya kalau Allah butuh duduk berarti kok butuh kursi, padahal Allah itu tidak membutuhkan selain dirinya, karena Allah itu nanti qiyamuhu binafsihi. Nah, itu yang menafikan atau menghilangkan atau istilahnya tuh menolak daripada kata-kata bahwa Allah tuh duduk di kursi, menolak bahwa Allah tuh di aras itu. Kalau Allah di aras berarti tidak berdiri sendiri, tidak qiyamuhu binafsihi. Nah, nanti begitu ya. Nah, terus ini perhatikan betul-betul yang disebut ma'rifat ya. Ma'rifat itu artinya orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang wa haqiqatul ma'rifati, dan adapun hakikatnya ma'rifat yang biasanya disebut-sebut orang itu, ma'rifat. Tak paham tak tidak, pokoknya disebutnya. Dia adapun yang disebut ma'rifat itu al-jazmu, kepastian. Nah, kepastian tadi al-muwafiqu, yang menyocoki atau harus cocok lil haqqi, kepada kebenaran, anid dalili, dari dalilnya, harus cocok dengan dalilnya. Tidak kok ngomong aku ma'rifat ketemu dengan Allah gini yang repot kalau begitu. Makanya kata-katanya kemarin iklam atau maksudnya ma'rifat itu bukan nador, bukan melihat saja gitu. Itu bukan melihat. Itu harus tahu. Artinya nanti kita belajar di sini ini harus tahu tentang wajib bagi Allah tadi dan kesempurnaan Allah tadi. Itu harus tahu beserta nanti dasar atau dalil-dalilnya yang cocok dengan dalilnya gitu. Baik secara dalil nakli. Nakli itu macam mana sih Pak? Yang dari Al-Quran maupun Al-Hadis, atau cocok dengan dalil akli. Nah, itu begitu. Kalau tidak masuk akal juga bisa juga. Itu begitu. Nah, kalau nggak tahu dalilnya, pokok ikut-ikutan wae bagaimana Pak? Aku ini orang bodoh Pak. Nah, itu. Nah, ini pahamkan baik-baik. Wa amat taklidu, adapun taklid cuman ikut-ikutan masalah keyakinan kepada Allah, itu fahuwa, maka adapun taklid itu i'tiqadun, i'tiqad atau keyakinan madmumun, yang tercela. Qaulun, yaitu ucapan madmumun qaulal ghairi, kepada ucapannya orang lain. Wa fi'luhu, dan tindakannya orang lain. Wa takriruhu, dan juga ketetapannya orang lain, min ghairi ma'rifati dalilin, dengan tanpa mengetahui dalilnya. Maksudnya disebut taklid, yang maksudnya tidak boleh tadi, bahwa hukumnya batal tadi, itu adalah cuman ngikut-ngikut orang lain. Yang orang lain itu juga tidak paham tentang dalil dan ketentuannya di dalam masalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu loh. Itu. Wa kharaja, dan berbeda bidalika, dengan demikian yang disebut taklid, apa atalami, siapa atalami itu murid-murid, ba'da ayyar sada, setelah mengajar atau menjelaskan hum, kepada mereka, atau menunjukkan ya. Rosidun tuh dari kata yarsadu itu dari kata-kata rosyada, sama dengan kata-kata mursyid. Nah, mursyid itu artinya orangnya namanya mursyid. Nah, dari kata-kata rosyada, yarsudu irsadan, wa mursyadan fawa mursyidun, orang yang menunjukkan atau menjelaskan. Beda, tidak nanti disebut taklid kalau kalian ada gurunya yang menjelaskan. Nah, itu begitu. Contoh seperti ini, ya kan? Mbah guru model apa enggak tahu lah kan. Tetapi kan kitabnya ada, gurunya ada yang menjelaskan. Itu namanya nanti Pak Sekdes dan lain sebagainya, enggak taklid lagi. Walaupun taklid, tapi taklid yang sudah bisa diterima. Itu.
Karena yarsuduhum ayar sudahum jika menjelaskan hum kepada mereka siapa ala syahu para guru-guru lil adalati kepada dalil-dalilnya fahum maka adapun para murid-murid atau ibaratnya salik orang yang menempuh atau murid ya bahasanya ya talamidu ini kan termasuk kata aslinya nanti kata lainnya kan murid muridun itu dari kata-kata aroda berarti muridun orang yang menginginkan itu namanya murid menginginkan petunjuk gurunya itu disebut murid. Lah orang yang menunjukkan ke jalan itu disebut mursyid. Nah itu begitu. Maka dikarenakan kalian sudah ada gurunya, sudah ada yang menjelaskan, maka tidak lagi disebut taklid. Nah, gitu ya. Nah, itu keberuntungannya kita seperti itu. Jadi karena sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, guru kita ya dari gurunya lagi, nah, gurunya lagi dari gurunya lagi, nggak terus hingga sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya masternya, ya kan? Tentu masternya tauhid itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turun temurun ke guru-guru kita sampai ke guru kita yang mungkin yang kita hadapi saat ini. Lah beliau itu disebut namanya mursyid, gitu ya. Karena yang disebut mursyid itu adalah orang yang menunjukkan, menerangkan. Lah orang yang menginginkan tahu, menginginkan dari gurunya, dari syekhnya atau gurunya itu namanya murid. Orang yang menginginkan hatinya dan pikirannya diarahkan dan diluruskan oleh guru-gurunya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu ya. Tauhid itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi berbeda lagi yang bukan termasuk namanya taklid yaitu para murid-murid ba'da ayar syada setelah menunjukkan hum kepada mereka siapa ala syahu para guru-guru menunjukkan lil adalati kepada dalil-dalil penunjuk atau dalil-dalil petunjuk. Lafahum maka adapun talamid atau murid-murid tadi yang diajari, yang ditunjukin oleh guru-gurunya dalil-dalilnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat wajibnya tadi, itu arifuna termasuk orang-orang yang arif bila itu elek-elek ngene gitu. Ben tukang nimbang sawit maksud ya kan itu. Ben lah Pak Sekdes ya kan, ben lah Pak apa karena sudah nanti dikasih tahu, dikasih petunjuk, diarahkan sama guru-gurunya tentang dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat wajibnya Allah, maka seberapapun kadarnya ya, atau apa namanya tuh, ya kadar ya, seberapa isinya, tingkatannya atau kelasnya, maka orang-orang yang demikian tersebut disebut orang-orang yang sudah arifun. Orang-orang yang sudah mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak termasuk taklid lagi. Nah, itu begitu. La muqalladuna bukan termasuk orang-orang yang taklid. Maka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman akhir ini ya kan, yang tentu namanya zaman akhir ya, sesuai hadisnya Nabi ya, zaman itu tentu sudah rusak. Itu sudah ketentuannya Allah, kita nggak boleh merutuk Pak Janis ya. Orang kok berbuat begini ya, itu sudah sunatullah begitu. Tinggal kita bagaimana caranya supaya tetap mendapat petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat majelis-majelis seperti ini, lewat guru-guru kita, sehingga kita termasuk golongan arifun walaupun seberapapun kadarnya, termasuk orang-orang yang makrifat walaupun seberapapun kadarnya. Itu seperti itu. Nggak kok ngomong ngawur, nggak ada dalilnya, nggak ada penjelasannya, nggak ada yang menunjukkannya, nggak ada mursyidnya. Itu gitu. Saya masih ingat nian guru-guru kita nyebut dengan saya sama murid-murid yang lain dulu. Ya, Al-Maghfurullah tuh nyebut, menyampaikan, kamu usahakan bagaimanapun caranya
ngaji itu pakai kitab yang kuning, kitab gundulan yang tidak ada harokatnya itu. Karena apapun masalahnya, itulah yang masih orisinil, yang betul-betul dari salafus soleh atau ulama-ulama yang memang betul-betul terdahulu, yang beliau-beliau tidak ada punya kepentingan dunia ataupun politik. Nah, itu begitu. Nah, makanya pesan beliau, walaupun kamu nanti minoritas katanya, ya ngaji cuma satu berdua, tetaplah pakai kitab kuning. Nah, itu pesan beliau dulu begitu. Kitab gundul atau kitab kuning. Bukan Arab Melayu loh Pak Sekdes ya. Beda, Arab Melayu itu tulisannya Arab ya. Tapi memakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Nah, itu nggak payah saya ya. Pak Janis cukup itu. Nggak perlu saya ya. Olal mu'alif Mas bahasa Melayu Pak, begitu ya. Jadi sudah bisa dipahami itu ya. Jadi memang kelihatannya wah angel mau cokok satu-satu. Nah, kalau tidak satu-satu nanti tidak terdeteksi mana yang mubtada, mana yang khobar, mana yang fiil, mana yang fa'il ya kan. Mana yang maf'ul bih, akhirnya nggak terdeteksi itu. Saya bisa baca satu kalimat ya kan, langsung diterangkan gitu. Tetapi nanti fungsinya terkib itu mana, nanti tidak ketemu. Mubtada'nya mana, khobarnya mana, fa'ilnya mana, fi'ilnya mana, maf'ul bihnya mana, tamyiznya mana, dan lain sebagainya. Kalau Pak Sekdes juga saya mikir itulah ya. Nanti tambah pusing mikir desa oleh pusing ya kan itu. Nah, yang penting tahu bahwasanya andaikan kita sudah ngaji, sudah belajar, sudah ditunjukin sama guru-guru kita, itu kita sudah tidak taklid atau ikut-ikutan. Taklid itu namanya ya. Taklid itu artinya ikut-ikutan dalam keyakinan kepada Allah. Itu namanya taklid. Nah, taklid itu yang tidak boleh tadi, yang batal keyakinannya, yang batal tauhidnya. Nah, gitu. Ya, berbeda dengan kita andaikan kok belajar sama guru-guru kita, diterangkan kitabnya ada, dalilnya ada, karena mendapat petunjuk dari guru-guru kita ya kan. Guru-guru kita itu walaupun kalian itu tidak torekoh bahasanya ya, walaupun menurut orang-orang tuh kita tuh katanya enggak torekoh ya kan, padahal kita ya torekoh juga sebenarnya. Nah, cuman enggak sama dengan torekoh mereka, katanya kita ini ya enggak torekoh ya itu. Ya otomatis guru kita namanya ya mursyid juga. Itu seperti itu. Ya kalian karena menginginkan sesuatu dari guru-gurunya, mendapat petunjuk dari guru-gurunya, ya namanya murid. Nah, itu begitu. Murid itu dari kata-kata aroda. Aroda sudah ingin, yuridu sedang ingin. Nah, sampailah nanti ke isim fa'il namanya muridun, orang yang ingin. Artinya menginginkan kejelasan atau penjelasan atau keterangan dari guru-guru kita tentang makrifat, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Ya intinya kita harus bersyukur kita tidak termasuk yang taklid atau ikut-ikutan ya. Nah, itu intinya begitu. Sekarang hukum taklid. Waktalafa dan berbeda pendapat siapa para ulama fiman di dalam hukumnya orang-orang. Kalau ada yang taklid fi ilmil aqaidi di dalam ilmu tauhid atau keyakinan. Ala sitati akwalin atas 6 pendapat. Jadi taklid itu hukumnya berbeda-berbeda. Ada 6 hukum taklid itu. Jadi taklid tadi kan sudah dinas bahwa itu tidak sah tauhidnya atau batal tauhidnya, bahkan batal ibadahnya, kan gitu. Nah, itu dalam dikategorikan oleh para ulama itu taklid atau ikut-ikutan itu ada 6. Ada 6 akwal atau ada 6 pendapat. Al-awalu adapun yang pertama itu al-iktifa'u. Berkecukupan atau istilahnya itu apa ya? Terima. Qanaah atau terima bitaklidi dengan taklid. Ma'al isyani beserta dia berdosa. Jadi tetap taklid, pokoknya ikut-ikutan, nggak paham dalilnya, nggak paham apanya. Nah, yang seperti itu nanti ma'al isyani beserta berdosa.
Lah, orang yang model ini ingkana jika ada siapa orang tersebut fihi di dalam masalah aqaid atau masalah taklid itu ahliyatun nadri, punya kemampuan berpikir, artinya waras. Otaknya waras, kok nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau nyari dalilnya, nyari dasarnya baik akli maupun nakli, itu maka taklidnya sah, boleh, tapi dosa terus. Nah itu ya, wong kita dikasih akal kok nggak mau ngaji, dikasih akal kok nggak mau nyari guru. Nah itu kita taklidnya itu sah, cukup, tapi dosa, wong waras ya, gitu loh. Kecuali kalau yang gila-gila atau nggak cerdas lah bahasanya itu ya, yang bodoh-bodoh lah, nah itu beda. Wa illa jika kok dia tidak cerdas maksudnya, fala isyana maka hukumnya tidak berdosa. Jadi yang pertama, taklid itu boleh, tapi dosa. Bagi siapa yang model seperti itu? Bagi orang-orang yang otaknya, pikirannya umum atau sehat. Kok nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau nyari tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka taklidnya itu hukumnya berdosa. Tapi nak ora waras, artinya dedel lah, ya kan? Umpama kan, mikir dikit we pening umpama kan. Nah itu, mikir dikit we pusing. Diamuk bini dikit we pusing umpama kan. Nggak bisa tidur ya kan. Nah, kena marah bini we jeglek umpama kan. Nak minum bodrek 7 kok umpama. Ya. Yang model orang-orang seperti itu mudah pening, mudah mumet itu, lah itu nggak dosa malah. Itu. Tapi kalau waras malah dosa. Nah, itu. Nah, tergantung kita ya kan, milih tidak waras apa yang waras gitu. Walal mu'alif rohimah. Kalau macam Pak Sekdes yang mikir negara, mikir desa ya bisa ya kan. Nah, kalau kok sampai keyakinannya, tauhidnya sampai taklid ya dosa Pak Sekdes. Wah itu ya. Walal mu'alif rohimah. Ya, kalau yang alah sudahlah, kalau Mbah Nol ngomong nggih. Ngono ku kok Mbah Nol ngono wis cara ora patekno malah gak dosa. Wis pokoknya melok Pak Imam, pokoknya melok Pak Guru, wis selesai, aman. Karena dia kalau mikir itu pening, ya, dia ketanya hilangnya pening, ya kan? Apalagi kok suruh dimikir, oh, dalilnya begini, ya itu mah nggak apa-apa kayak Pak Dino, ya. Tapi kalau kayak Pak Sekdes, Kak Subhan, kayak Pak Mukhlis, kalau nggak tahu dalilnya ya dosa. Wah itu nggak boleh taklid, harus tahu dalilnya. Ya ide-idenya tadi sudah dikasih petunjuk sama gurunya. Adapun inilah fala isyan alladhi, yaitu hukum iktimadahu yang memakai pedomanhu kepada hukum siapa al ulama para ulama. Qala sudah berkata siapa Audil Gomrawiyu, Aud al-Gomrawi. In rumta ilmul asli kun mujtahidan wala tuqallitu fa khilafu qad bada wal qaulatu sahihatu sahira isyanuhu in kana basira. In rumta artinya ya ini jika kok memanah siapa engkau gitu. Maksudnya in rumta di sini jika kok mencari siapa kalian semua ilmal asli kepada ilmu yang asli, ilmu usul atau ilmu tauhid maksudnya, atau ilmu kalam. Kun maka adalah kalian semua ada itu mujtahidan, orang yang berusaha untuk mencarinya. Jangan kok alas aku ngene jadilah, aku kali-kali Jumatan jadilah, pokoknya ngerti Gusti Allah yang disembah wong akeh lah pokoknya. Nah, yang disembah orang banyak itulah umpama kan. Nah, yang ibadah orang banyak, itu nggak boleh, harus ijtihad gitu maksudnya, harus berusaha tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sak goblok-gobloke ngerti kemarin loh, oh ini bangku pasti ada yang buat lah gitu. Ya artinya dunia dan isinya secara akalnya, dalil akalnya itu bahwa ada yang membuat dunia ini. Ya kita itu menurut kita orang Islam yaitulah Rabbun, atau yang menciptakan. Nah, maka kalau diri kita orang Islam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus begitu.
Wala tuqalid, dan jangan sampai taklid atau cuman ikut-ikutan. Fal khilafu, maka adapun perbedaan pendapat itu qad sudah jelas atau pasti timbul. Wal qaulatu, dan adapun ucapan as-shahihatu yang benar, as-syahiratu yang terkenal, itu isyanuhu dosanya orang yang taklid. Ingkana, jika ada siapa orang tersebut itu dabasirotin, orang yang punya daya pikir atau istilahnya tuh cerdas lah gitu. Kalau nggak cerdas nggak apa-apa tadi, ya kan? Mikir 2 tambah 2 pening, 7 hari baru selesai, kan umpama. Nah itu nggak apa-apa taklid. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, kalau Pak Sekdes ya kan, lo ngitung duit sedesa we bisa ya kan, ini nanti yang dapat jatah ini duitnya sekian, nah bisa kok. Itu kalau taklid dosa gitu. Qauluhu, adapun dawuh Kiai Musonaf, in rumta, kata-kata in rumta ay tolabta, artinya mencari siapa engkau. Fa babuhu, maka adapun babnya mencari, itu qala sudah berkata siapa Imam Aud al-Ghamrawi, qala wa qauluhu, dan adapun dawuhnya Aud al-Ghamrawi dubasirah ai sahibul ilmi, artinya orang yang punya pengetahuan. Tadi makanya kalau yang goblok itu nggak apa-apa tadi. Bahkan kalau di hadisnya itu orang-orang Badui itu apa itu namanya, Allah nanyokan itu, kamu kok tahu tentang Allah, bagaimana caranya? Nah ditanya, ya pokoknya kalau ada apa telek onta apa namanya ya kalau bahasa Arabnya kemarin ya, kalau ada telek onta ya pasti ada ontonya, nah gitu loh ya. Kalau ada bekas kaki ya pasti ada yang lewat, nah itu gitu. Nah, kalau ada dunia ini ya pasti ada yang buat. Itu sebodoh-bodohnya orang tak apa namanya bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajma'u, dan berkumpul ala basairi, atas apa namanya itu kepintarannya atau daya pikirnya. Bikhilafil basori, berbeda dengan pikiran, alladhi huwa, adapun alladhi yaitu basor, huwa yang adapun basor itu al-ru'yatu, melihat atau bermata istilahnya. Fayajma'u, maka adapun kumpulannya, ijma'nya, jamaknya lafat basor itu absorun, lafat absorun. Artinya kalau kata-katanya pakai absor atau basoir itu kan kata-katanya jamak. Artinya otaknya cerdas atau punya pikiran atau punya daya yang cerdas, daya pikir yang cerdas. Itu yang pertama, hukum taklid. Taklid dia boleh, cukup, tapi dosa. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang cerdas, intinya gitu. Nggak mau usaha untuk ngaji atau belajar. Asani, adapun yang kedua, taklid yang kedua itu adamul iktifai, tidak cukup, belum cukup, artinya nggak sah bi dengan taklidnya. Fayakunu, maka akan ada apa al-muqalladu, orang yang mengikuti itu kafiran, menjadi kafir. Yang kedua, taklid yang tidak boleh, yang tidak sah. Taklid yang tidak sah yang bagaimana? Yang menjadikan orang yang taklid itu menjadi kafir. Walaihi, dan atas pendapat tersebut siapa? As-Sanusi, Imam As-Sanusi. Qala sudah berkata siapa? Abdurrahman al-Manili. Wada, dan adapun inilah qaul atau pendapat, itu al-qaulu, pendapat al-mabniun yang mendasar atau berdasar, alamat in taklidi, atas dilarangnya taklid. Wa inal ma'rifata, dan sesungguhnya ma'rifat itu sartun, sebagai syarat fisikatil imani, di dalam sahnya iman. Wal haqqu, dan adapun yang benar itu khilafuhu, yang perbedaan pendapat daripada sahnya iman. Artinya taklidnya itu tidak boleh atau tidak pas, karena akan menjadikan dia itu menjadi kafir. Contoh begini, alas ngikut wae ya. Nah, yang orang-orang ke masjid ya ke masjid, sholat ya kan itu. Cuman akhirnya apa? Dia berpikir, oh
berarti Gusti Allah ini tidak adil ya. Orang pada kayo-kayo ke aku kere dewek padahal sudah sholat terus ya. Itu akhirnya menjadi begitu. Menjadi keluar dari tauhid pikirannya itu. Enak nian lah orang-orang itu yang orang nggak sholat nggak apa tuh kok malah kaya-kaya. Nah, menjadikan dia menjadi keluar dari tauhid. Nah, itu ya itu. Ya Allah itu bagaimana lah aku sholat duha terus, ya sholat terus, ya. Kok malah hidupku kok susah gini. Nah, perasaan-perasaan seperti itu karena tidak mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah yang wajib tadi menjadikan dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taklid yang seperti itu yang menjadikan dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keyakinannya, maka itu taklid yang dilarang atau menjadi tidak sah. Imannya menjadi batal. Itu taklid yang kedua. As-salisu adapun yang ketiga itu al-ittiqfa'u bihi ma'al isyan wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.